Nggak semua bisnis harus besar untuk menguntungkan. Ini bisnis tak berskala yang tetap cuan. Perhatiin ini. Gimana kalau saya bilang, cara buat bangun bisnis raksasa itu justru dimulai dari hal-hal yang sama sekali nggak bisa di-scale. Gila kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar strateginya Alex Hormozi buat tahun 2026. Siap-siap, karena ini bakal menantang semua yang kamu pikir kamu tahu soal bisnis. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang nanya, emang siapa sih orang ini? Coba deh lihat angkanya. Dulu di 2016, modalnya cuma $1.000, tidurnya aja di lantai gym. 9 tahun kemudian, boom, dia bisa dapat $16 juta cuma dari satu weekend jualan. Ini bukan cuma teori ya, ini bukti nyata kalau metodenya tuh beneran jalan. Jadi, menurut Hormozi, kalau mau bangun bisnis tuh cuma ada 2 jalur. Cuma 2. Jalur pertama, jual barang murah tapi ke banyak orang. Jalur kedua, kebalikannya, jual barang super mahal, super premium, tapi cuma ke segelintir orang aja. Nah, yang paling bahaya itu yang di tengah-tengah. Area abu-abu ini dia sebut jalur maut. Kenapa? Karena disinilah sebagian besar bisnis baru mati. Oke, jadi pertanyaannya kenapa sih jalur tengah ini bahaya banget? Yuk kita bedah di bagian pertama ini kenapa kamu harus hindari jalur maut di tengah. Ini dia nih ide intinya. Cara paling gampang buat mulai bisnis bisa jadi adalah cara yang paling kamu takutin. Serius? Coba deh, lupain dulu sejenak soal skalabilitas, otomatisasi, semua itu. Karena ide yang satu ini bakal jadi fondasi dari semua yang kita bahas. Dan siap-siap aja, ini mungkin bakal ngeguncang cara pikir kamu. Terus gimana caranya biar kita nggak kejebak di jalur maut itu? Jawabannya ada di sini, di senjata rahasia yang tidak dapat diskalakan. Kedengarannya emang aneh, tapi justru inilah kuncinya. Kamu harus melakukan hal-hal yang sama sekali nggak bisa di-scale. Contoh paling gampangnya, Tesla. Coba inget-inget deh. Mereka tuh nggak mulai dari bikin model 3 yang harganya terjangkau buat semua orang, nggak sama sekali. Mereka mulai dari puncak, dari yang paling premium, yaitu Roadster seharga $250.000. Cuma sedikit banget orang yang bisa beli. Nah, profit dari mobil super mahal inilah yang mereka pakai buat biayain pengembangan model S yang pasarnya lebih luas. Baru setelah itu, setelah punya modal kuat, mereka siap buat main di pasar massal dengan model 3. Ini namanya strategic premium dulu, baru massal kemudian. Oke, Tesla kan keren, tapi kita kan bukan Elon Musk. Gimana cara nerapinya buat kita? Jawabannya, menurut Hormozi, simple banget dan mungkin bakal bikin kamu kaget. Yaitu, jual waktumu, satu persatu langsung ke klien. Saya tahu kedengarannya aneh. Loh, bukannya kita mau bangun bisnis biar nggak jual waktu? Tapi percaya deh, justru disinilah kuncinya. Lihat deh angka ini, $4.500 per bulan. Ini bukan angka ngasal loh, ini duit cash yang Hormozi dapetin tiap bulan cuma dari satu orang klien personal training. Coba bayangin, cuma satu klien unscalable ini udah jadi kayak mesin ATM pribadinya dia. Duit inilah yang dia pakai buat modal bangun dan ngembangin bisnis gymnya tanpa perlu ngutek-ngatik kas perusahaan sama sekali. Gila kan kekuatannya? Oke, saya tahu banget apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Hah? Jual waktu? Bukannya itu yang justru mau kita hindari pas jadi pengusaha? Nah, di bagian ini kita bakal bongkar mitos itu. Kita bakal lihat bareng-bareng kenapa justru jual waktu di awal itu bisa jadi langkah paling cerdas yang pernah kamu ambil. Ini dia nih, pertanyaan besarnya. Bukannya jual waktu buat dapat duit itu jebakan karyawan? Rat race yang justru pengen kita tinggalin? Jawabannya, iya bener banget kalau kamu itu karyawan. Tapi gimana kalau saya bilang, buat seorang pengusaha di tahap awal, aturannya beda total. Gimana kalau jebakan ini sebenarnya adalah senjata rahasia kamu? Coba kita bedah ya keuntungannya. Pertama, kamu belajar jauh lebih cepat karena langsung ngobrol sama klien-klien premium. Kedua, fleksibilitasnya gila-gilaan. Nggak suka sama penawarannya? Ganti aja besok. Nggak perlu ngerombak sistem yang ribet. Ketiga, kamu bisa ngontrol supply. Waktu kamu kan terbatas, itu otomatis bikin nilainya naik. Dan yang paling enak, margin profitnya 100%. Semua duitnya langsung masuk kantong buat modalin mimpi kamu yang lebih besar. Nah, ini dia perubahan mindset yang paling penting. Stop nanya, ini sepadan nggak ya sama waktu saya? Ganti pertanyaannya jadi, saya harus pasang harga berapa biar ini jadi sepadan? Kamu harus pasang harga yang saking tingginya sampai kamu tuh ngerasa semangat banget buat ngerjainnya. Bukan cuma sekedar, ya udahlah mau. Oke, jadi mitos soal jual waktu udah kita patahin.
Sekarang kita naik level. Di bagian keempat ini kita bakal ngomongin soal keunggulan tiket mahal. Gimana caranya satu penawaran premium doang bisa jadi roket pendorong buat seluruh bisnis kamu. Ini tuh trik psikologi yang jenius banget. Coba bayangin, kamu punya 2 penawaran. Satu harganya 1 juta, satu lagi yang premium harganya 100 juta. Tiba-tiba yang harga 1 juta itu jadi kelihatan murah banget kan? Kayak wah, deal bagus nih. Nah inilah yang namanya efek jangkar atau anchor effect. Penawaran super mahal kamu itu meskipun mungkin gak ada yang beli, fungsinya kayak mahkota, bikin semua penawaranmu yang lain jadi kelihatan jauh lebih berharga. Sekarang kita main hitung-hitungan ya. Disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Misal kamu punya 100 pelanggan, 90 orang beli produk dasar kamu seharga $100. Total dapat $9.000. Oke lah ya, tapi lihat baris kedua. Cuma 10 orang, cuma 10% dari total pelanggan beli paket premium kamu seharga $1.000. Dan itu ngasilin tambahan $10.000. Total omset kamu jadi $19.000. Kamu baru aja naikin omset 2 kali lipat lebih cuma dari 10% pelanggan. Gila kan? Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Omset itu satu hal, tapi profit itu yang paling penting. Lihat grafiknya. Dari 90 jualan murah tadi, anggaplah profit margin kamu 40%. Berarti untung bersihnya cuma $3.600. Tapi dari 10 jualan premium tadi, karena itu kamu jual waktu, marginnya 100%. Untung bersihnya $10.000. Ini dia aha momennya. Kamu dapat untung hampir 3 kali lipat dari jumlah pelanggan yang jauh-jauh lebih sedikit. Disinilah permainannya dimenangkan. Oke, sekarang kamu udah ngerti kenapanya. Kenapa strategi ini kuat banget. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya? Di bagian terakhir ini kita bakal bongkar cara ngebangun penawaran premium kamu sendiri step by step. Buat mancing ide, Hormozi punya 3 kerangka kreatif. Coba dibayangin sekarang juga. Pertama, harga 100x. Kalau kamu dipaksa naikin harga 100 kali lipat, layanan gila apa yang bakal kamu tambahin biar sepadan? Kedua, cuma dari mulut ke mulut. Pengalaman super keren apa yang harus kamu kasih, sampai pelanggan pertama kamu tuh nggak bisa berhenti ngomongin kamu ke semua orang. Latihan ini bukan soal apa yang mungkin, tapi buat mendorong batas kreativitas kamu. Nah, setiap penawaran yang nggak bisa ditolak itu, dasarnya cuma dari persamaan nilai ini. Gampangnya gini, ada 2 hal yang mau kita gedein nilainya, yaitu hasil impian si klien dan peluang dia buat berhasil. Di sisi lain, ada 2 hal yang mau kita kecilin sampai mendekati 0, yaitu waktu tunggu dan usaha yang harus dia keluarin. Makin gede yang di atas dan makin kecil yang di bawah, makin mahal dan makin berharga penawaran kamu. Dari 4 hal tadi, ada satu rajanya, yaitu kecepatan. Hormozi bilang, latensi mengalahkan besaran 7 hari seminggu. Maksudnya apa? Orang tuh lebih rela bayar mahal buat hasil yang lebih cepat daripada hasil yang sedikit lebih bagus, tapi lama. Kecepatan itu variabel yang paling bisa kamu kontrol dan paling dihargai sama pasar. Jadi, kalau kamu bisa nemuin cara buat ngasih hasil lebih cepat ke klien, kamu berhak naikin harga. Jadi, intinya apa dari semua ini? Gampang, jangan kebanyakan mikir. Bikin aja satu penawaran yang harganya 10 kali lipat lebih mahal dari yang kamu punya sekarang. Terus tawarin, udah gitu aja. Mungkin nanti 99 orang bakal nolak, tapi bakal ada 1 orang yang bilang iya. Dan 1 iya itu bisa jadi modal buat seluruh perjalanan bisnis kamu. Karena yang pasti, persentase orang yang bakal beli itu lebih besar dari 0. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu tantangan, bukan cuma pertanyaan. Kalau besok kamu dipaksain naikin harga 10 kali lipat, apa yang bakal kamu lakuin biar harga itu benar-benar sepadan? Coba deh, ambil kertas, tulis jawabanmu seserius mungkin. Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang bisa jadi fondasi dari bisnis impianmu. Sebuah bisnis yang justru dibangun dari sesuatu yang kelihatannya nggak bisa di-scale. 1 klik like itu apresiasi, 1 share itu kontribusi, dan 1 subscribe itu komitmen untuk terus belajar.